Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan dan segala rezeki dan diberikan kesehatan secara lahiriah maupun batiniah. Baik, yang saya cintai dan saya banggakan kepada teman-teman kelas PAI 4C. Di sini saya Muhammad Ilham dengan NIM 211210069 akan memaparkan ataupun menyampaikan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum dan pembelajaran abad ke-21. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita mulai di sini, yaitu ada apa itu kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurikulum secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya kurir, yang artinya dia adalah seorang pelari, dan kurir yang artinya adalah tempat berlari. Istilah kurikulum pertama kali berasal dari dunia olahraga yang ditemukan pada zaman bangsa Yunani Romawi kuno, yang berarti jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari garis start hingga garis finish. Maksud dari kurikulum ini adalah materi pelajaran yang digunakan sebagai waktu pelajaran seorang siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan dalam bahasa Arab, kurikulum disebut sebagai manhaj, artinya jalan cahaya bagi orang-orang yang melewati berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini ada menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama yaitu ada menurut S. Nasution. Dia berpendapat bahwasannya kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta status pengajaran. Nasution pun menjelaskan bahwa sejumlah ahli teori kurikulum berpendapat kurikulum bukan hanya meliputi semua tentang kegiatan yang direncanakan, melainkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Yang kedua, ada menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner. Dua tokoh ini merupakan adik kakak karena mereka berpendapat bahwasanya kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses-proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pelajar memiliki minat dan motivasi untuk belajar. Nah, yang ketiga, menurut Inlaw tahun 1966, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ataupun yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tujuan nasional. Nah, lanjut, yaitu tentang pengembangan kurikulum. Di sini ada menurut tokoh Audrey Nichols dan Howard Nichols. Sebagaimana yang dipahami oleh Umar Hamalik bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan. Jadi direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan yang lebih baik, ataupun perubahan yang diinginkan sampai di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada diri siswa. Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari berbagai ide penyesuaian yang dianggap penting. Nah, yang kedua,
Menurut Winarno Surahman, bahwa pengembangan kurikulum itu meliputi penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Sedangkan menurut Liz Mina, di dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, beliau mengatakan ataupun mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses yang dimana dimulai daripada menyusun kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, merencanakan kurikulum, mengevaluasi kurikulum, dan memperbaiki kurikulum, sehingga kurikulum yang diperoleh adalah bentuk kurikulum yang dianggap ideal. Itulah pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Yang dimana di sini bahwasannya pembelajaran abad 21 peserta didik tidak hanya ditekankan hanya untuk membaca, menulis, dan menghitung, tapi peserta didik ditekankan untuk menguasai teknologi, paham akan literasi digital, paham akan cara menggunakan teknologi dan menguasai teknologi agar mampu bersaing dalam dunia global dan wawasan global. Karena pada pembelajaran abad 21 ini mereka tidak harus pintar membaca, tidak harus pintar menghitung, ataupun tidak harus pintar menulis, tapi mereka dituntut untuk menguasai ketiganya ditambah dengan menguasai teknologi dan pemahaman teknologi agar mereka mampu mengimplementasikan daripada perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Di sini ada peran kurikulum. Peran kurikulum yang saya kutip itu ada 3. Yang pertama ada peran konservatif. Artinya, peran konservatif di sini, kurikulum memiliki panduannya terlebih dahulu untuk menentukan suatu proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada peran kreatif. Artinya, peran kreatif ini, sistem pembelajaran tidak harus hanya monoton tentang media visual saja, tidak, tapi harus mengembangkan berbagai macam ide kreatif, berbagai macam inovasi agar bisa menarik perhatian dan membuat peserta didik ini tertarik untuk mengikuti pelajaran ataupun pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga, ada peran kritis dan evaluatif. Artinya di sini kurikulum berperan apakah kurikulum yang telah dijalankan selama ini sudah berkembang ataupun sudah baik, sehingga ketika belum baik, maka harus ada evaluasi apa yang menyebabkan kurikulum ini tidak berjalan dengan baik, apa yang menyebabkan kurikulum ini tidak mampu berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, apa yang menyebabkan kurikulum ini tersendat. Nah, itulah peran daripada kurikulum. Apa yang menyebabkan pembelajaran ini tersendat, tidak mengapa siswa ini tidak mengikuti pelajaran yang baik, apa kendala daripada siswa tersebut sehingga mereka tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Itulah peran daripada kurikulum. Nah, lanjut, itu ada fungsi kurikulum. Di sini ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi. Yang keempat ada fungsi persiapan. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Yang keenam ada fungsi diagnostik. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan pada kebutuhan peserta didik. Artinya, kurikulum tidak semena-mena menentukan sistem pembelajaran ataupun sebuah kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai apa yang sekolah inginkan, tapi kurikulum ini harus mampu memiliki fungsinya itu sebagai penyesuaian agar mampu siswa pun mengikuti apa yang telah direncanakan. Seperti itu. Yang kedua, yaitu ada fungsi integrasi. Di sini, fungsi daripada kurikulum sebagai fungsi integrasi. Kurikulum mampu mengintegrasikan antara siswa dengan guru ataupun antara siswa dengan buku ataupun mata pelajaran yang ada. Nah, yang ketiga, ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini lebih kepada
mobilisasi. Artinya siswa berperan aktif untuk kepada dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mengandalkan guru, tapi siswa pun ikut berperan aktif di situ dalam menjalankan proses pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu ada fungsi persiapan. Artinya di sini kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa-siswanya agar mampu memahami, mengikuti apa yang telah dipersiapkan oleh tenaga pendidik agar mereka mampu mengikuti dan alur yang ada, yaitu contohnya kayak RPP dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan daripada kurikulum tersendiri adalah kurikulum mampu memberikan solusi ataupun mampu memilah mana yang baik dan yang mana buruk. Yang artinya mana yang bisa diambil oleh siswa agar mereka mengerti bahwasanya daripada pelajaran ini ataupun daripada mata pelajaran ini ada yang memang bisa kita ambil contoh, walaupun banyak sekali contoh yang harus kita ambil, tapi mereka mampu memilah sesuai dengan kebutuhan dan minat daripada siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsi diagnostik. Artinya siswa mampu mendiagnosis daripada sistem pembelajaran yang ada, didiagnosis oleh siswa tersebut. Artinya mana yang lebih mudah dipahami, mana yang cepat untuk dipahami dan mana yang susah untuk dipahami. Artinya siswa ini bisa menyimpulkan ataupun mengidentifikasi daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, disitulah fungsi kurikulum sebagai fungsi diagnostik. Nah, lanjut. Ada peran dan fungsi pembelajaran abad ke-21. Peran dan fungsi daripada pembelajaran abad ke-21 ini yaitu adalah fokusnya yaitu kepada student center yang memberikan peserta didik untuk memberikan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, minta kognisi dan kemampuan untuk mengontrol aspek kognitif di dalam dirinya, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif dan mampu mengembangkan inovasi dan literasi informasi pembelajaran abad. Dan pembelajaran abad 21 ini berfungsi menciptakan sumber manusia yang berkualitas di dalam bidang teknologi informasi, karena pembelajaran abad ke-21 ini lebih terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan. Artinya setelah ada peran dan fungsi daripada kurikulum, di sini ada juga peran dan fungsi pembelajaran abad ke-21 yang dimana yang saya jelaskan tadi bahwasanya pembelajaran abad 21 ini peserta didik dituntut untuk memberikan keterampilan yang berpikir kritis, berwawasan luas, mampu memecahkan masalah dan mampu berkomunikasi serta berkolaborasi secara inovatif dan kreatif, dan mampu memecahkan suatu mampu mempunyai kemampuan literasi informasi. Dalam pembelajaran abad 21 ini pun menciptakan peserta didik yang mampu memiliki bidang teknologi yang mampu dikuasainya, yaitu lebih terintegrasi antara pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ada kurikulum ideal dan aktual. Apa sih kurikulum ideal dan aktual? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada kurikulum ideal. Kurikulum ideal sering juga disebut dengan kurikulum plan atau kurikulum dokumen yang dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sebagaimana definisi dari Wickham dalam Sukma Dinata yang menyebutkan bahwa a curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school. Dari definisi ini tampak jelas bahwa Wickham lebih menitik beratkan arti
kurikulum sebagaimana definisi yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Bentuk dari kurikulum ideal ini biasanya berbentuk dokumen yang berupa dokumen kurikulum induk, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum. Nah, sedangkan kurikulum aktual ini adalah sebuah proses pembelajaran antara guru dan siswa yang terjadi di kelas sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya. Biasanya bentuk dari proses ini adalah strategi daripada penerapan strategi dari dan media pembelajaran. Lanjut, yaitu ada kurikulum hidden. Apa sih itu kurikulum hidden? Belum pada tahu kan? Oke, di sini saya akan membahasnya. Kurikulum hidden. Ribben mengatakan dalam Kentley menyebutkan bahwa the hidden curriculum makes the pupils to form transcend social relationship, submerge much of their personal identity, and accept the legitimacy of categorical treatment. Adapun Martin dalam Kentley mengatakan bahwa hidden curriculum can be found in the social structure of the classroom. The teacher exerts authority, the roles governing the relationship between teacher and student. Dalam kedua definisi tersebut, dilihat bahwa kurikulum tersembunyi ataupun kurikulum hidden muncul sebagai kurikulum sebagai bentuk hubungan sosial antar murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan administrator, murid dengan lingkungan, murid dengan aturan, dan segala sesuatu yang ada di sekolah. Itulah arti daripada hidden curriculum. Nah, di sini pun ada lagi, yaitu kurikulum tersembunyi. Adalah hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut mempengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial ataupun kurikulum ideal. Artinya, kurikulum ini tidak ada secara terprogram ataupun tersusun, ataupun tidak ada secara terencana. Artinya, kurikulum ini kurikulum yang tersembunyi, namun mampu dapat mengembangkan peserta didik. Seperti itu. Itulah arti daripada kurikulum hidden. Nah, istilah kurikulum hidden tersendiri itu berasal daripada dua kata, yaitu hidden dan kurikulum. Secara etimologi, kata hidden berasal dari bahasa Inggris, yaitu hide yang berarti tersembunyi ataupun terselubung. Sedangkan istilah kurikulum sendiri adalah sejumlah mata pelajaran dan pengalaman belajar yang harus dilalui oleh siswa demi menyelesaikan tugas pendidikannya. Dengan demikian, hidden curriculum adalah kurikulum tersembunyi ataupun kurikulum yang terselubung, tidak ditampilkan dalam program yang dapat disusun ataupun terencana itu. Jadi itulah kurikulum terselubung. Maksud daripada tersembunyi ini adalah kurikulum ini tidak tercantum dalam kurikulum ideal ataupun kurikulum aktual. Meski demikian, kurikulum ini dapat memiliki andil dalam pencapaian tujuan pendidikan. Seperti itu. Konsep pengembangan kurikulum itu yang pertama ada kurikulum akademik. Kurikulum akademik ini lebih kepada lebih berorientasi kepada masa lalu dan peserta didiknya tergantung kepada segi apa yang diajarkan oleh pendidiknya. Artinya kurikulum akademik ini ataupun konsep daripada pengembangan kurikulum akademik ini adalah kepada masa lalu ataupun pengetahuan yang telah diajarkan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Artinya ini lebih menekankan kepada pengetahuan daripada seorang guru. Nah, ciri-ciri daripada kurikulum akademik ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik untuk menggunakan ide-ide dalam proses penelitian. Yang kedua, yaitu lebih menggunakan metode. Metode yang digunakan dalam kurikulum adalah metode ekspositori dan penyelidikan ataupun inquiry. Yang ketiga, yaitu ada ide-ide diberikan guru, kemudian dielaborasikan, dilaksanakan peserta didik sampai mereka dikuasai. Artinya, daripada ketiga ciri-ciri tersebut, artinya
Kurikulum yang pertama yaitu tujuannya yaitu untuk melatih para peserta didik untuk menangkap apa yang telah diberitahu oleh guru. Yang kedua, itu lebih kepada metode yang gunakannya itu adalah metode ekspos. Peserta didik dituntut untuk mengekspos pengetahuan yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, yaitu ide-ide. Ide-idenya yang telah diberikan harus mampu dielaborasikan ataupun mampu dilaksanakan oleh peserta didik. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada organisasi daripada kurikulum akademis ini lebih kepada pola subjek akademisi. Pola-polanya terpenting yaitu adalah korelasi. Korelasi kurikulum adalah pola organisasi ataupun pola kurikulum akademik, materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran yang telah dikorelasikan dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua yaitu ada unveil atau concentrated curriculum. Artinya di sini kurikulum ini lebih kepada tersusun, lebih secara konsentrasi bahan pelajarannya ataupun tema-tema yang telah mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu ada integrated curriculum. Artinya mata pelajarannya pun banyak terintegrasi satu sama lain, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu. Nah, di sini ada juga evaluasi tentang kegiatan kurikulum akademik. Evaluasinya itu menggunakan berbagai macam variasi, yaitu disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pelajaran. Kurikulum akademik sendiri itu memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan struktur pengetahuan. Yang kedua, yaitu ada pendekatan bersifat integratif. Yang ketiga, ada pendekatan bersifat fundamentalis. Nah, struktur pengetahuan di sini menggunakan pendekatan yang lebih kepada pengetahuan, ilmu pengetahuan, ide-ide, kreatif, dan inovatifnya. Nah, yang kedua itu ada pendekatan integratif. Artinya, siswa dan guru serta bahan ajar yang telah ada itu diintegrasikan ataupun dipadukan dengan peserta didik agar mereka mampu mengetahui suatu mata pelajaran tidak hanya daripada guru, tidak hanya daripada buku pelajaran ataupun mata pelajaran, tidak hanya daripada siswa, tapi mereka mampu menguasai ataupun mengetahui daripada ketiga aspek ini. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan fundamental. Fundamentalis di sini mereka mampu menggunakan pendekatan ini ataupun kurikulum akademik ini secara fundamentalis gitu. Intinya seperti itu. Yang kedua yaitu ada kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik adalah lebih kepada mengikuti aliran pribadi kepada dirinya sendiri, bahwa setiap peserta didik ini mampu dan memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang, untuk mengembangkan dirinya. Itulah kurikulum humanistik. Nah, menurut McNeil, kurikulum humanistik ini memiliki ciri. Yang pertama, partisipasi. Nah, partisipasi daripada peserta didik ini lebih terlibat secara aktif. Nah, yang kedua, integrasi. Artinya di sini interpretasi dan integrasi antara pikiran dan perasaan itu mampu nyambung gitu ya. Tidak ada pikiran kemana, hati pun kemana. Jadi integrasi ini lebih kepada fokus satu titik, yaitu mata pelajaran yang akan diikuti. Nah, yang ketiga itu ada relevansi, artinya kesesuaian materi pelajaran dengan kebutuhan pokok yang ada di kehidupan dari peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum humanistik ini bersumber pada pendidikan peserta didik, berorientasi pada masa sekarang. Terus peserta didik memiliki potensi dan kemampuan. Peserta didik mampu menjadi motivator, pembina, dan fasilitator ataupun tenaga pendidik gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, di sini kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih mengedepankan pada permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kehidupan sosial peserta didik itu tersendiri, bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, bagaimana mereka ketika dibantu di dalam masyarakat. Artinya mereka mampu bahwa peserta didik ini mampu membantu masyarakat dalam
ketika menghadapi kesulitan ataupun berbagai permasalahan. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada pendidikan interaksional, orientasi masa lalu dan sekarang, terus menekankan pada permasalahan dalam kehidupan masyarakat, pendidikan antara guru dan peserta didik dengan peserta didik dengan lingkungan. Artinya kaitannya ataupun rodanya seperti ini. Tenaga pendidikan yaitu antara guru dan peserta didik. Nah, setelah itu peserta didik dengan peserta didik. Nah, setelah itu peserta didik dengan lingkungan. Jadi mereka lebih kepada lingkungan sosial ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada kurikulum teknologis. Nah, kurikulum teknologis sendiri itu dikembangkan berdasarkan teknologi pendidikan, sehingga peserta didik ditekankan untuk menguasai dan membentuk kompetensi teknologis. Artinya kurikulum ini menekankan bahwasannya peserta didik ditekankan untuk menguasai teknologi ataupun menguasai sistem digitalisasi yang ada pada saat sekarang. Nah, karena suatu kompetensi ini bisa diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit, khusus, dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati dan diukur. Seperti itu. Kurikulum teknologi sendiri dikembangkan berdasarkan teknologi pendidikan, sehingga peserta didik ini ditekankan untuk menguasai kompetensi yang ada. Kompetensi yaitu tentang digital dan teknologi yang sebagainya, agar mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Seperti itu. Nah, kurikulum teknologi ini lebih kepada berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Peran guru tidak terlalu dominan dalam kurikulum teknologi ini. Di sini lebih pada siswa untuk lebih dominan untuk menguasai teknologi. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi ataupun pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, perkataan yang tidak enak di hati, dan perilaku yang masih kurang dipahami apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf, itulah yang dapat saya sampaikan. Karena apapun daripada pembelajaran ini ataupun proses, semuanya ini adalah proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.